Perbedaannya sekarang apa? Walaupun dia ahli, dia tahu karakteristik danau, dia tahu cara menangkap ikan dan tahu di mana titik ikan banyak. Tapi semalam suntuk tidak mendapat satu ekor pun. Nah, ini bagus. Ketika semalam suntuk tidak menangkap apa-apa, esoknya menjelang siang, tiba-tiba Yesus berdiri di darat, dan dari darat bertanya, "Hai anak-anak, ada kepadamu ikan?" Spontan mengatakan, "Tidak ada." Lalu Yesus menyuruh, "Tebarkanlah jalan di samping kanan perahu, kamu akan memperolehnya." Mereka melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam hitungan menit detik, mereka menangkap begitu banyak ikan, 153 ekor. Saya bertanya kepada ada ketua investasi yang biasa melaut, pernahkah menangkap sampai 150 ekor satu kali? Satu kali tarik jala dan baru taruh langsung tarik 153. Mana Petrus? Mana dia? Pernahkah? Pernah begitu? Saya yakin gitu. Apalagi hanya baru ditaruh langsung 153. Hobi salah bingung terlalu. Menarik bisa. Nah, di sini kita mengambil pesan pentingnya. Apa pesan pentingnya itu Bapak saudara? Satu, dalam kehidupan ini, di medan mana saja, di lapangan kerja mana saja, di ladang kerja mana saja, apapun bentuk karya kita, apapun bentuk kerja kita, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bangkit menginginkan kita selalu mengandalkan Dia. Yang kedua, kalau kita sudah berkomitmen karena roh kebangkitan selalu mengandalkan Tuhan, maka yang kedua, setiap saat membuka hati, batin, dan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan bisa melalui firman-Nya. Mendengarkan Tuhan bisa melalui suara alam semesta, dalam percikan-percikan bunyi ombak, butir-butir ombak, hembusan angin. Tuhan juga berbicara kepada kita dan mendengarkan suaranya dalam keningan melalui meditasi dan kontemplasi, doa dan puasa. Setelah mendengarkan yang berikut, taat mengikuti perintah Tuhan. Para murid ketika mendengarkan suara Tuhan dari darat, "Adakah padamu ikan?" Tidak ada. "Tebarkanlah jalamu di samping kanan." Mereka dengar. Dan yang berikut, tebarkan, lakukan, taat, ikuti betul perintah Tuhan. Itu yang kemudian mereka menang. Jadi yang kedua mendengarkan, yang ketiga taat, patuh pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh Markus, sekarang pindah Kubruk, jalan. Markus sekarang mau pindah ke Togita, jalan. Markus sekarang mau pindah ke Kikin, jalan. Tidak ada alasan.
saya baru saja memberikan rekoleksi singkat dan pembekalan kepada seluruh Dewan Pastoral Stasi Salvator Maribi. Dari 12 seksi yang diberikan kepada saya itu, lalu kemudian saya isi dagingnya, job description dari masing-masing seksi, supaya bekerja berdasarkan job desk masing-masing. Ketua Dewan Stasi mengakui, aduh, sebelumnya periode lalu itu saya tidak tahu mau kerja apa. Dalam koordinasi dan lain-lain itu saya tidak tahu koordinasinya tingkat apa. Oke, kita mulai kerja berdasarkan kompas yang disebut dengan visi misi dan job desk. Kompas utama kita adalah Yesus our Lord, Yesus Tuhan kita. Kita kembali belajar pada para rasul. Ketaatan mereka mengikuti perintah Yesus dan kesanggupan mereka mendengarkan suara Yesus di Tiberias sungguh-sungguh dibuktikan nyata. Setelah mereka menangkap ikan, makan bersama Yesus di pinggir danau, dan Yesus mengajukan pertanyaan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali. Kita dengar dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan teman-teman dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus larangan untuk mewartakan Yesus, untuk menyebut nama Yesus. Apa jawab mereka? Di hadapan mahkamah agama dan para hakim, Petrus dengan lantang mengatakan, kami lebih memilih taat kepada Allah, taat kepada Tuhan Yesus daripada kepada manusia. Luar biasa. Luar biasa. Jawaban Petrus kepada Yesus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, sungguh-sungguh Dia buktikan. Dia menjadi berlanjut estafet sang guru, menjadi gembala gereja yang luar biasa, sampai rela berkorban, dihina, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan akhirnya disalibkan seperti Tuhannya sendiri, seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus berkata dalam bacaan tadi, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau mau. Tetapi ingatlah, ketika engkau tua, orang lain yang akan mengikat pinggangmu dan mengikat tanganmu dan membawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan itu terjadi dengan Petrus. Ibu dan bapak, saudara-saudara, semoga dengan bantuan pelindung gereja, Panglima Surga, mereka tabung sedemikian, dan bantuan doa para rasul, kita semua di stasi Santo Mikael bangkit sungguh, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dalam diri Kristus yang maha, dan siap mendengarkan Dia setiap waktu, taat melaksanakan perintah-perintahnya. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan memberkati kita semua.